Permisi Bu. Selamat pagi Bu. Permisi. Selamat pagi adik-adik. Silakan masuk. Iya Bu. Pagi Bu. Mari silakan duduk. Terima kasih Bu. Adik-adik, apakah sudah nyaman duduknya? Sudah Ibu. Jadi baik, sebelum kita melaksanakan proses kegiatan kita pada hari ini, sebaiknya kita mengawalinya dengan doa. Oke, baik, jadi adik-adik di sini siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Ada yang bersedia? Saya Bu. Oke, baik, silakan. Baik teman-teman dan Ibu, izinkan saya memimpin doa ini secara agama Katolik yang beragama lain silakan menyesuaikan. Berdoa dimulai dalam nama Bapa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas limpahan firman-Mu kepada kami sampai dengan detik ini. Dalam Yesus, sekarang kami akan memulai kegiatan kami. Bimbinglah kami, utuslah terang bersemangat atas kami agar kegiatan kami dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Yesus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Baik, terima kasih adik. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Baik Ibu. Oke, jadi baik ya. Apakah sebelum kesini kalian semua ada kelas? Ada ya Bu. Ada ya. Kelas apa saja nih? Mata pelajaran apa sih? Kalau saya ada bahasa Inggris Ibu. Oh, bahasa Inggris. Kalau kami ada matematika Ibu. Kalau saya juga tadi ada kelas bahasa Inggris. Wah, hebat sekali ya kalian hari ini dapat mengikuti mapel yang bisa dikatakan sangat rumit ya dan menguras pikiran. Tapi tidak apa-apa, semua itu sangat menyenangkan jika kita menjalaninya dengan senang hati. Iya Ibu. Nah, kita semua di sini kan belum saling mengenal nih satu sama lain. Atau adik-adik di sini sudah saling mengenal? Belum, kalau kami sudah Ibu kan satu kelas. Oh, ada yang satu kelas ya. Oke, jadi baik. Kita perkenalan dulu ya. Jadi mulai dari Ibu. Jadi perkenalkan, nama Ibu Winanta Marsela. Ibu sebagai guru bimbingan bahasa Inggris ini biasa dipanggil Ibu Ella. Kalian bisa memanggil Ibu Ella. Masalah Ibu, kalau saya itu perkenalkan nama saya Dila dari 7B. Ibu Ella. Oke. Halo semua, perkenalkan nama saya Farah. Saya dari kelas 8. Halo semuanya, saya Santi, saya dari kelas 8A. Halo semua, kalau saya Dewi dari kelas 8C. Wah, Nak Dewa, Nak Clara, Nak Santi sama Nak Dewi. Ya, Namanya cantik-cantik ya seperti orang-orangnya. Terima kasih Ibu. Jadi terima kasih karena kalian sudah memperkenalkan diri. Ibu juga ingin berterima kasih kepada kalian karena kalian sudah meluangkan waktu kalian untuk datang ke ruangan Ibu. Jadi ada yang sudah tahu apa tujuannya datang ke sini atau belum? Belum Ibu. Jadi, 2 hari yang lalu, Ibu itu mendapat laporan dari wali kelas kalian bahwa kalian akhir-akhir ini mempunyai masalah dan kebetulan masalah kalian semua di sini sama. Jadi di sini Ibu akan membantu kalian mengatasi masalah kalian. Nah, mungkin ada yang ingin menyampaikan keluhan dan alasan mungkin mengikuti kegiatan. Mungkin ada yang baru pertama kali yang mengikuti kegiatan ini. Silakan dengan senang hati Ibu akan menyimaknya. Baik Ibu, jadi alasan kami untuk mengikuti kegiatan ini yaitu untuk membantu kami untuk mengatasi masalah-masalah yang sedang kami hadapi Ibu. Baik, jadi di sini kalian semua bisa leluasa menyampaikan atau menceritakan apa yang sedang kalian alami. Dan di sini Ibu menjamin kerahasiaan atas apa yang sudah kalian ceritakan kepada Ibu. Dan juga kalian semua yang ada di sini juga harus menjamin saling menjaga perasaan dan kerahasiaan teman-teman kalian ya, agar semuanya berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan masalah-masalah yang lain lagi. Baik Ibu, Baik, semua siap. Baik adik-adik, jadi kalian siap? Siap Ibu. Oke, jadi adik-adik jangan lupa apa yang sudah kita sepakati dan kita setujui bersama ya. Semuanya harus berkomitmen. Jadi adik-adik, sebelum kita masuk pada kegiatan kita untuk merilekskan pikiran, mari kita
Ice breaking. Jadi ibu punya ice breaking. Dengarkan instruksi dari ibu ya, perhatikan ya. Kalau ibu bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau siang 2 kali. Kalau sore 3. Kalau malam terus tepuk. Oke, Bu. Atau setengah? Setengah, Ibu. Setengah. Oke. Siap? Siap, Bu. Sore. Malam. Siang. Malam. Ulang itu sekali lagi. Belum konsentrasi ya? Oke, Ibu. Oke, sekali lagi. Pagi. Malam. Sore. Siang. Malam. Oke, jadi cukup atau masih? Cukup sekali lagi, Bu. Sekali lagi. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. Malam. Pagi. Siang. Malam. Yeay. Oke, semuanya sudah konsentrasi ya. Iya, Bu. Oke, sudah semangat? Sudah, Bu. Oke, nah terima kasih semuanya sudah berperan aktif ya. Kelihatannya kalian semua tambah bersemangat. Iya, Bu. Oke, jadi kita masuk pada tahap kegiatan kita ya. Jadi silakan adik-adik menyampaikan atau menceritakan masalah yang mungkin adik-adik hadapi. Baik, di sini terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ibu. Jadi begini Bu, saya merasa tidak percaya diri di dalam memberikan presentasi saat di kelas. Saya takut dihakimi oleh teman-teman saya Ibu. Saya juga tidak pintar dalam kelas. Hal ini yang menyebabkan saya merasa kecemasan yang berlebihan serta saya juga merasa gugup. Baik, jadi kamu mengalami kecemasan yang berlebihan, tiba tidak percaya diri tampil atau presentasi di depan kelas. Ya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya Ibu, saya mengalami masalah sama dengan teman Bara. Saya merupakan siswa pindahan beberapa bulan yang lalu. Saya masih dalam proses untuk menyesuaikan diri di sekolah ini dan di rumah sekitarnya. Saya merasa cemas saat berinteraksi dengan teman-teman di sekolah ini karena khawatir bahwa mereka tidak akan menerima saya dan akan mengakhiri saya serta menganggap saya aneh. Baik, jadi kamu merasa cemas saat berinteraksi dengan teman-teman di sekolah karena kamu merasa bahwa tidak dapat diterima dan dianggap aneh. Iya Ibu. Bu, terima kasih untuk waktunya. Jadi kalau saya sama halnya dengan teman-teman yang lain, jadi di sini saya mengalami kecemasan sosial Bu, yang dimana karena saya ini dibesarkan di keluarga yang proaktif Bu. Jadi atau sering mengkritik keluarga saya selalu menekankan kesempurnaan pada diri saya Bu. Nah hal ini juga yang membuat saya itu merasa bahwa orang lain akan menilai dan akan menghakimi saya Bu. Baik, jadi kamu mengalami kecemasan sosial karena keluarga kamu terlalu protektif yang membuat kamu merasa bahwa kamu juga akan diperlakukan hal yang sama dengan orang lain. Kalau dari saya Ibu, saya juga sama seperti dengan teman-teman yang lain. Saya juga mengalami kecemasan sosial ya. Nah jadi hal ini itu karena ada riwayat dari keluarga. Nah jadi ketika saya mengalami kecemasan sosial Ibu, saya selalu keringat dingin, tremor dan juga saya takut sekali Ibu. Baik, jadi kamu mengalami kecemasan karena memiliki riwayat keluarga dengan gangguan kecemasan. Oke, jadi adik-adik semua sudah menceritakan permasalahan yang kalian sedang hadapi. Jadi dari permasalahan yang sudah adik-adik sampaikan tadi, kita akan memilih dan menyepakati untuk membahas satu masalah yang dianggap paling urgent dan paling dibutuhkan untuk diselesaikan. Bagaimana pendapat kalian? Baik, di sini menurut pendapat saya masalah yang perlu kita bahas di sini yang perlu kita selesaikan yaitu masalah dari Mandela, karena Mandela merupakan siswa pindahan dan dia juga masih dalam proses penyesuaian di sekolah kita. Terima kasih pendapatnya Nak Clara. Bagaimana menurut adik-adik yang lain? Kami setuju Ibu. Jadi atas persetujuan dari adik-adik semua, kita akan membahas dan menyelesaikan lebih dahulu permasalahan dari teman Bella. Masalah ini bisa menyebabkan
penghindaran sosial yang lebih ekstrim, serta kesulitan dalam menjalin hubungan interpersonal. Jika tidak segera ditangani, permasalahan ini bisa berdampak langsung pada kualitas hidup dan kesejahteraan emosional seseorang. Baik, Nadela, dari permasalahan yang sudah kamu ceritakan tadi dan juga merupakan masalah yang paling urgent untuk diselesaikan. Jadi kamu merasa cemas saat berinteraksi dengan teman-teman di sekolah, khawatir tidak diterima, dihakimi, atau dianggap aneh? Iya, Ibu. Baik, Ibu bisa memahaminya. Pasti awal-awal pindahan kan kita butuh beradaptasi dengan lingkungan kita. Semua itu butuh proses dan seiring berjalannya waktu. Jadi berdasarkan itu kamu memiliki keyakinan bahwa kamu tidak akan diterima atau dihakimi dan dianggap aneh ya? Ya Ibu, saya merasa harus diterima oleh orang-orang di sekolah ini agar merasa lahir tentang diri saya sendiri. Saya tidak diterima, jika saya tidak diterima, saya akan merasa tidak berharga dan orang lain pasti akan menghakimi saya dan berpikir saya itu aneh. Wajar kamu punya pemikiran seperti itu, tapi jangan terlalu berlebihan karena belum tentu itu semua akan terjadi. Jadi akibat dari pemikiran kamu itu menyebabkan kamu merasa cemas dan menghindar dari interaksi sosial. Mungkin juga kamu akan mengalami depresi atau putus asa. Baik Ibu, itu terdengar lebih baik. Saya akan mencoba yang terbaik untuk melakukannya. Baik, jadi di sini kita perilaku yang diinginkan yaitu satu, yang pertama itu mengembangkan keterampilan komunikasi dan interaksi sosial yang lebih baik. Dan yang kedua, belajar untuk lebih percaya diri saat berbicara dengan teman-teman. Baik Ibu. Baiklah, di sini Ibu punya sebuah video modeling untuk adik-adik simak dengan baik ya. Iya, Ibu. Baik adik-adik, setelah menonton video tadi, bagaimana pendapat adik-adik mengenai video yang sudah ditonton? Baik Ibu,
setelah saya menonton video tadi, di sini pendapat saya yang terpilih di sini adalah kita jangan takut untuk tidak diterima. Jadi di sini diterima, dihakimi dan dibenci. Jadi karena kita di sini kita juga harus bangkit dan melawan rasa takut itu. Jangan kita biarkan rasa takut dan rasa cemas ini, rasa takut dan rasa cemas ini tidak diterima, dihakimi atau dibenci orang lain. Dan di sini juga kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Kalau dari saya, di sini jangan biarkan rasa takut itu menguasai diri kita itu. Dan juga jangan biarkan rasa takut itu menghentikan langkah-langkah kita. Kunci agar mengatasi hal tersebut yaitu mulai dari diri kita sendiri. Kita harus belajar lebih percaya diri. Dengan percaya diri, kita bisa menghadapi tantangan dan masalah yang ada di hidup kita. Kalau dari saya itu dari video yang tadi ditonton, saya melihat bahwa pentingnya ini mengatasi ketakutan akan penilaian dan penerimaan orang lain terhadap diri kita. Jadi kita sering kali merasa tidak diterima oleh orang lain, namun pilihan kita untuk itu kita mempunyai banyak pilihan untuk memisahkan diri dengan orang lain. Jadi akan lebih baik kita membangun kepercayaan diri dan menemukan kekuatan serta penerimaan bahwa kita mampu untuk berinteraksi dengan orang lain. Baik Ibu, jadi kalau dari saya, pendapat saya terkait dengan setelah menonton video tadi Ibu, jadi sebenarnya kepercayaan diri itu dimulai dari diri sendiri ya Ibu, dimana bagaimana kita memandang diri kita, bagaimana kita menghargai diri kita. Nah jadi dengan kita sudah menghargai diri kita, orang lain juga akan melihat ya, orang lain juga tentu akan menghargai diri kita juga. Oke, baik adik-adik, dari pendapat kalian dan juga video yang kita simak tadi, bahwa pikiran yang irasional itu wajar. Jadi kita sebagai manusia pasti kita punya pikiran atau pemikiran yang seperti itu. Tapi perlu kita ketahui bersama, jangan terlena pada pikiran tersebut, yaitu tidak diterima, tidak dihakimi atau dibenci orang lain. Yang terpenting itu adalah kita menerima diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri. Karena pada dasarnya pikiran tersebut tidak selamanya terjadi pada diri kita ya. Maka dari itu kita perlu meningkatkan rasa percaya diri kita. Oke, jadi adik-adik setuju semuanya? Setuju Ibu, kami semua akan mulai membiasakan diri dengan tidak berpikiran seperti itu. Nah jadi kami mulai belajar untuk tidak terlalu peduli dengan omongan orang lain, karena memang banyak omongan-omongan orang itu yang kadang menjatuhkan kita itu. Wah, antusias sekali ya adik-adik, sangat aktif dalam kegiatan diskusi kita hari ini. Nah, Ibu sedikit menyampaikan bahwa bukan hanya sekedar belajar, tapi adik-adik perlu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya Ibu. Oke, jadi adik-adik, Ibu akan memberikan tugas sederhana untuk adik-adik semua. Adik-adik mencatat setidaknya satu pengalaman sosial positif dalam seminggu dan menulis bagaimana adik-adik berhasil melewati kecemasan dalam situasi tersebut. Jadi adik-adik bisa kumpulkan pada minggu depan di pertemuan berikutnya ya. Iya Ibu. Baik Ibu. Baik, jadi mungkin sekian saja kegiatan pelayanan kita pada hari ini. Mungkin Ibu minta salah satu dari kalian menyimpulkan proses kegiatan kita pada hari ini. Saya Bu. Oke, baik. Nah, Dewi silakan. Baik Ibu, yang bisa kita pelajari dan kita ambil dari sini yaitu adalah kita tidak boleh terlalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi pada kita. Jadi sih dan juga dari permasalahan teman Dela di sini, kami dapat menyimpulkan bahwa melalui proses modeling ini kami belajar tidak hanya dengan memahami bagaimana cara berinteraksi dalam konteks berinteraksi secara sosial, tetapi juga dengan mempraktekannya dalam konteks yang aman. Jadi di sini ini dapat membantu kami untuk meningkatkan kepercayaan diri kami dan memberikan keterampilan yang perlu untuk berinteraksi dengan orang lain sehingga dapat lebih mudah menyelesaikan diri dengan lingkungan baru. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya teman Dewi. Ibu yakin kalian semua pasti bisa. Jadi teruslah berlatih karena semua itu butuh proses dan selalu ingat usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil.
Jadi terkait evaluasi, Ibu akan memantau dan mengevaluasi kemajuan kalian secara berkala dan kita akan membahas pada sesi berikutnya di waktu dan tempat yang sama. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mengakhiri sesi ini? Terima kasih Bu. Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Sekarang kalian bisa kembali ke kelas masing-masing. Jadi sebelum kita akhiri, kita mengakhirinya dulu dengan doa. Oke, jadi baik di sini kan tadi kan sudah dari adik-adik, sekarang Ibu akan menutup kegiatan kita dengan doa. Oke, mari kita berdoa dalam nama Bapa. Terima kasih Tuhan atas kerinduan dan penyertaan-Mu pada hari ini, pada kegiatan yang sudah kami laksanakan pada hari ini Tuhan. Semoga apa yang sudah kami pelajari dan dapatkan pada kegiatan kami ini bisa diterima untuk ke depan. Mohon kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Oke, jadi bisa langsung ke kelas. Baik, terima kasih Ibu. Oke.